Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nugra Sitorus, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, Tambuk 2017. Jadi, kali ini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah saya, yaitu Metodologi Penelitian Sejarah, dengan dosen pengampu Bapak Henry Dalimunte M.Hum. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas, ada baiknya kita subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini terus memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, terkhusus para mahasiswa. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan rancangan proposal skripsi yang akan saya buat untuk mendapatkan gelar sarjana saya. Nah, pada penulisan proposal ini terdapat 3 bab. Bab pertama yaitu mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai kajian teori, dan bab ketiga mengenai metodologi penelitian. Jadi, pada bab pertama ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Mengenai latar belakang masalah, saya menjelaskan sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon. Syajarah an-nasab berarti pohon silsilah. Bahasa Inggris history, bahasa Latin dan Yunani historia. Bahasa Yunani story atau istora berarti orang pandai. Sejarah menurut Dudung Abdurrahman yang dikutipnya dari Kunto Wijoyo adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Menurutnya, definisi tersebut mengandung 2 makna sekaligus, yakni sejarah sebagai kisah atau cerita merupakan sejarah dalam pengertian secara subjektif karena peristiwa masa lalu itu telah menjadi pengetahuan manusia, sedangkan sejarah sebagai peristiwa merupakan sejarah secara objektif sebab peristiwa masa lampau itu masih di luar pengetahuan manusia. Berdasarkan pengertian terakhir, peristiwa sejarah itu mencakup segala hal yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai cerita dan sejarahnya di kabupaten atau kota, di sana mengundang banyak kalangan, terutama sarjana dan pemerhati sejarah untuk mengkajinya. Ini merupakan sebuah upaya mengumpulkan informasi dan pelajaran berharga kepada generasi-generasi di masa mendatang. Informasi mengenai kerajaan-kerajaan dalam sejarah di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu warisan budaya yang mengandung beragam dan berlimpah inspirasi, sehingga keberadaannya perlu dipelihara, dilestarikan, dan didayagunakan oleh berbagai kalangan. Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten Sumatera Utara memiliki sejarah dengan corak keislaman yang sangat kuat, yakni Kesultanan Langkat. Kesultanan ini dikenal masyarakat luas sebagai kerajaan Melayu, terpandang, serta masyhur ketika itu. Kesultanan Langkat yang pada masa lalu dikenal sebagai wilayah Sumatera Timur, dalam sejarahnya banyak menarik para pengkaji sejarah di kawasan Nusantara maupun mancanegara dari berbagai aspek keilmuan seperti sejarah, antropologi, sosiologi, linguistik, arkeologi, dan filologi. Oleh karena itu, mengkaji
dan mengungkap dinamika kehidupan sosial keagamaan Islam pada masa Kesultanan Langkat tersebut dapat membawa warna yang sangat menarik bagi daerah Langkat sendiri maupun masyarakat umum. Khazanah budaya dan warisan sejarahnya dijadikan pelajaran dan landasan historis bagi masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya bagi masyarakat lain, dan pada umumnya dalam rangka membangun kebudayaan dan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai keagamaan di masa yang akan datang. Secara historis, Fahrudin Rey, seorang ahli sejarah Langkat, menjelaskan bahwa nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Pohon Langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat, namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya pahit dan kelat. Pohon ini dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Nama tersebut melekat menjadi istilah pada Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat disebutkan bahwa kesultanan ini didirikan oleh Raja Kahar, cicit dari Dewa Sahdan, yang menurut tanggapan merupakan pendiri dari kerajaan Haru di Deli Tua. Dewa Sahdan datang dari pantai yang berbatasan dengan kerajaan Aceh dan menjadi anak beru dari seorang Sibaya Otabulu di Tanah Karo. Karena penyerangan yang dilakukan oleh Aceh di bawah pemimpinan Gocah Pahlawan pada tahun 1619, maka hancurlah kerajaan Deli Tua. Kesultanan dibangun kembali oleh Raja Kahar, bertempat di Langkat, tepatnya di Kota Dalam, antara Stabat dan Kampung Hinai. Pada pertengahan abad ke-18, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Badi'uz Zaman yang bergelar Sultan Bendahara. Sultan ini memiliki 4 orang putra yang bernama Kejuruan Hitam, Rajawan Jabar, Syahban, dan Indra Bungsu. Sepeninggal Badi'ul Zaman, Kejuruan Tua Hitam sebagai putra tertua melanjutkan pemerintahan menggantikan ayahnya di Kota Dalam bersama Indra Bungsu. Raja Wan Jabar memilih selesai sebagai kedudukannya dan Syahban menetap di Punggai. Penelitian ini akan membahas mengenai Kejuruan Selesai yang berada pada wilayah administrasi Luhak Langkat Luhulu yang berpusat di Kota Binjai dan sekarang berada tidak jauh dari Kota Binjai, namun masuk ke dalam wilayah Langkat. Jadi Kejuruan Selesai ini hubungan dengan Kesultanan Langkat itu adalah saudara yang membuka wilayah masing-masing. Selesai didirikan oleh generasi keturunan dari Kerajaan Haru Deli Tua, yaitu Raja Wan Jabar yang mendirikan Kerajaan Selesai dengan tatanan Kerajaan Selesai. Dan generasi keturunan Raja Wan Jabar yaitu Tengku Dahmat mendirikan Masjid Raya Selesai. Setelah Raja Wan Jabar meninggal digantikan oleh anaknya yaitu Raja Wan Ahmad. Kejuruan Selesai sendiri memiliki beberapa peninggalan, diantaranya masjid yang dikenal dengan Masjid Pekan Selesai dan beberapa makam para raja Selesai. Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti akan mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Kejuruan Selesai terhadap Kesultanan Langkat dan mendeskripsikan Kejuruan Selesai secara keseluruhan dengan judul Sejarah Kejuruan Melayu Selesai pada Masa Kesultanan Langkat. Kemudian, setelah latar belakang masalah, di sini saya akan membahas batasan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sejarah Kejuruan Melayu selesai pada masa Kerajaan Langkat. Kemudian, setelah saya mendapatkan batasan masalah, di sini saya akan mengidentifikasikan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah ialah 1. Proses munculnya Kejuruan selesai sebagai kerajaan otonom di Langkat. 2. Proses bersatunya Kejuruan selesai dengan Kesultanan Langkat. 3. Peninggalan-peninggalan Kejuruan selesai yang masih bisa kita temui hingga saat ini. Setelah saya mendapatkan identifikasi masalah, di sini saya akan merumuskan masalah. Untuk lebih mengarahkan saya dalam melaksanakan penelitian dan lebih mempermudah saya merumuskan masalah penelitian yang lebih objektif, maka saya merumuskan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana proses munculnya Kejuruan selesai sebagai kerajaan otonom di Langkat? 2. Bagaimana proses bersatunya Kejuruan selesai dengan Kesultanan Langkat? 3. Apa saja peninggalan-peninggalan Kejuruan selesai yang masih ada hingga saat ini? Setelah saya mendapatkan rumusan masalah, yang akan saya bahas kemudian ialah membuat tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana proses munculnya Kejuruan selesai sebagai kerajaan otonom di Langkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses bersatunya kejuruan selesai dengan Kesultanan Langkat. 3. Untuk mengetahui situs dan peninggalan kejuruan selesai. Setelah saya mendapatkan tujuan penelitian yang akan saya bahas kemudian ialah saya membuat apa sih manfaat penelitian ini. Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai sejarah kejuruan selesai pada masa Kerajaan Langkat. 2. Untuk mengetahui peninggalan-peninggalan kerajaan selesai. 3. Sebagai bahan literatur bagi yang ingin meneliti masalah yang sama. 4. Sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah. Nah, jadi yang terakhir saya akan membahas sistematika penulisan. Dalam penyajian laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam skripsi ini, saya menyusun sistematika penulisan ini ke dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut. Bab 1 membahas pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas landasan teoritis yang di dalamnya berisi tentang teori struktur fungsional dan teori hegemoni Gramsci yang sesuai dengan judul penelitian. Konseptual membahas variabel yang berkaitan dengan judul penelitian dan kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan. Bab 3 membahas metodologi penelitian yang di dalamnya berisi tentang metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4 membahas hasil dan pembahasan yang di dalamnya berisi hasil-hasil temuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian, baik dari studi pustaka, riset lapangan, dan hasil wawancara. Bab 5 yaitu berisi tentang simpulan dan saran dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Bab 2 kajian teori. Jadi di penelitian saya ini saya menggunakan teori fungsional. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam sosial di abad sekarang. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Emile Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsi Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Karl Marx juga membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Fungsionalisme struktural merupakan sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Kemudian saya akan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting abad 20. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, The Prince atau Sang Penguasa, Gramsci menggunakan Centaur, metodologi Yunani yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari perspektif ganda, suatu tindakan politik. Kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Gramsci menggunakan kata dirigion atau kepemimpinan pengarahan secara bergantian dengan hegemonia, hegemoni, dan berlawanan dengan dominasi. Kerangka konseptual. 1. Sejarah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sejarah dapat diartikan sebagai silsilah, asal-usul, keturunan, atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran tentang masa lalu.
manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian, pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Yang kedua, Melayu. Melayu pesisir sebagai salah satu penghuni asli Sumatera Utara merupakan suku yang memiliki aneka ragam kebudayaan. Kebudayaan tersebut baik berupa tari, musik, adat istiadat, dan sebagainya. Untuk menjelaskan identitas suku Melayu, sebenarnya banyak menghadapi kesukaran karena pada kenyataannya istilah Melayu banyak diartikan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Menurut Husni dan Tuti Rahayu, bahwa definisi Melayu berlandaskan falsafah hidupnya yang terdiri dari Islam, beradat, berbudaya, berturai, dan berilmu. Yang ketiga ada Langkat. Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Penduduk Melayu setempat mengenalnya dengan sebutan pohon langkat. Pohon langkat memiliki buah yang lebih besar dari buah langsat, namun lebih kecil dari buah duku. Rasanya pahit dan kelat. Pokoknya langkat sejenis dengan pokok pakam. Yang membedakan pokok langkat dicirikan oleh daging buah yang kenyal seperti rambutan. Yang keempat ada Pekan Selesai. Kelurahan Pekan Selesai merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kelurahan Pekan Selesai sudah terbentuk sejak zaman kolonial Belanda menjajah Indonesia, dan nama Selesai itu sendiri merupakan nama sebuah kejuruan. Kala itu yang disebut dengan kejuruan Selesai. Kata Selesai menurut sejarah berasal dari nama sebuah kampung yang dijadikan sebagai tempat penyelesaian masalah atau perselisihan yang terjadi antara kerajaan atau para penguasa pada zaman dahulu kala. Iring berjalannya waktu, kampung yang dijadikan sebagai tempat penyelesaian pemerintahan wilayah dari zaman ke zaman membuat perubahan nama terus terjadi. Dari Kampung Selesai berubah menjadi Desa Pekan Selesai, dan selanjutnya pada pemetaan wilayah pemerintahan terakhir mengalami perubahan lagi menjadi Kelurahan Pekan Selesai. Kemudian C. Kajian terdahulu. Studi terhadap sejarah kejuruan Selesai secara khusus sudah pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Namun di sini peneliti ingin mengembangkan hasil peneliti tersebut dengan fokus pandang yang berbeda. Kejuruan Selesai dengan konsen dilakukan, tetapi beberapa studi yang berkaitan dengan sejarah Kesultanan Langkat dapat dijadikan sebagai referensi dan kajian terdahulu untuk studi ini. Kajian-kajian tersebut dilakukan berdasarkan pengelompokan berikut. Yang pertama ada di dalam buku karya Sulaiman Juhdi yang berjudul Langkat dalam Kilatan Sejarah Perjuangan. Ada buku dari karya Johar Arifin yang berjudul Sejarah Kesultanan Langkat. Yang ketiga ada buku karya Tuanku Lukman Sinar Basarsah II yang berjudul Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa penelitian ini mencoba mengungkapkan kembali sejarah kejuruan Selesai yang berfokus pada dimensi kesejarahannya pada masa tersebut. Oleh karena itu, penelitian sejarah kejuruan Selesai ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Lokasi dan waktu penelitian. Sesuai dengan data dan judul penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Langkat, tepatnya di Pekan Selesai, pada tahun 2021. Kemudian ada sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang saya gunakan yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, seperti melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan, dan juga masyarakat yang tahu mengenai kesejarahan kejuruan ini. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian penulis akan mengunjungi beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Winsu, Digital Library Unimed, Perpustakaan USU, Perpustakaan dan Arsip Medan dan Dokumentasi Kabupaten Langkat, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, Taman Baca Lukman Sinar, serta tempat lainnya, guna mengumpulkan sumber yang terkait. Kemudian, instrumen penelitian.
Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, artinya peneliti sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelopor hasil penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi atau pengamatan, ada wawancara, ada dokumentasi. Setelah data-data sudah terkumpul, kemudian kita memasuki teknik analisis data. Tahap selanjutnya adalah analisis data. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen atau literatur akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data meliputi 3 tahap yang dilakukan secara siklus, yaitu reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Meski wawancara dan catatan lapangan akan direduksi, diberi kode, dan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah terseleksi tersebut ditampilkan untuk memudahkan proses interpretasi atau pemaknaan dan penarikan kesimpulan. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Jadi begitulah isi video dari penjelasan saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya sendiri masih dalam proses belajar. Kemudian kita tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, and share agar kita mendapatkan informasi tentang video-video terbaru. Kemudian jangan lupa tetap menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan agar kita dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.